Nah, ini mengurutkan list pakai algoritma bubble sort. Nah, bubble sort itu sederhana ya. Bubble sort itu dari kata bubble. Bubble itu balon. Idenya adalah balon itu semakin ringan, dia akan semakin naik. Ya, jadi contohnya ini ya. Jadi ya kayak ini. Ini akan gampang di sini. Jadi ini misalnya kita ngurutkan yang paling tinggi nilainya akan naik, misalnya ya. Ya, 10 ada di atas ya, paling atas ya. Kita dapat mengatakan dia naik ya, mengambang ya dari dasar ke atas. Seperti bubble, seperti balon di gelas sampen gitu ya. Metode sorting ini diturunkan dari observasi yang disebut bubble sort. Ya, jadi intinya dia mencari bilangan yang terkecil atau yang paling kecil atau yang paling besar, tertentu dia urutkannya itu dari secara increase atau secara decrease, menaik atau menurun. Ya. Jadi contoh ini 8, 10, 6, 2, 4 ya. Kita bandingkan satu persatu ya. 8 dengan 10 kita bandingkan. Oh, sudah urut. Saya dari kecil ke besar ya. 10 dengan 6. Nah, 10 dengan 6 kan posisinya nggak benar, maka 10 pindah ke kanan, 6-nya pindah ke kiri, dibalik seperti ini. Dan 10 dengan 2, ini posisinya juga nggak benar ya, maka dibalik. 2-nya pindah kiri, 10-nya pindah kanan. 4 dengan 10 ya, 10 dengan 4 ya, ini juga nggak benar, maka 10. Ya, jadi kayak balon tadi ya, jadi 10-nya akan naik ke atas. Nah, setelah 10 naik ke atas, nanti berikutnya adalah 8 yang akan naik ke atas, dia sampai di bawahnya 10 tentunya. Berikutnya lagi 6 dan 4 ya. Jadi kalau kita urutkan dari sini, nanti kan 8 dengan 6 kita bandingkan. Oh, tidak sesuai urutannya, maka 6 pindah ke kiri, 8 pindah ke kanan. 8 dengan 2 dibandingkan, tidak sesuai. 2 pindah ke kiri, 8. 8 dengan 4 dibandingkan, tidak sesuai. Ya, jadi 8-nya akan naik. 8-nya akan naik di bawahnya 10. Berikutnya lagi adalah 6. 6 yang akan naik. Kemudian 4 yang akan naik, dan terakhir ada 2 di paling bawah. Nah, idenya seperti itu. Bubble sort. Jadi ini algoritma sorting yang paling mudah untuk diimplementasikan. Nah, ini contohnya. Ini cuma ini ya. Jadi dia cuma membandingkan ya. Dia ambil urutan ke I dan I plus 1. Apakah dia lebih besar ya? Kalau lebih besar dibalik urutannya. Ya, jadi dibalik urutannya. Dah cuma ini aja, gini aja cara mengurutkannya. Nah, ini cara yang lain ya. Kalau pakai well ini kalau ini ya. Kalau ini kan pakai for. Ya ini baru satu langkah ya. Kita butuh 2 untuk seluruh ini. Jadi kalau ini lebih optimis ya. Dia ngecek apakah ada yang diubah, di swap ya. Di swap itu ditukar posisinya atau tidak. Kalau tidak ada yang ditukar ya dia selesai. Tapi sama ya, coba yang atas dulu aja. Ini yang paling mudah dipahami. Awalnya nih 8, 10, 6, 2, 4. Ini diurutkan dari kecil ke besar ya. Kita jalankan. Oh, mestinya di bagian bawah lupa ada print list. Ya, awalnya ini 8, 10, 6, 2, 4. 8, 6. Oh, kok belum berubah? Oh, ini baru satu langkah ya, 10-nya geser ke kanan. Kalau yang komplit yang ini, yang bawahnya ini ya. Ya, jadi loopingnya dua kali tumpuk gitu ya. Jadi akhirnya 2, 4, 6, 8, 10. Ya, sorting. Ya, jadi kalau yang atas ini kan baru 10-nya geser ke kanan. Terus mestinya diulang lagi ya, 8-nya yang geser ke kanan dan seterusnya. Gitu. Makanya loopingnya ada 2 ya, bertumpuk. Nah, di Python ini sudah ada metode sort. Metode sort. Jadi
Di tiap list sudah ada metode sort. Tinggal kita pakai sebetulnya. Ya, ini kalau kita buat sendiri ya, metodenya pakai algoritma tadi, bubble sort tadi. Tapi sebenarnya nggak perlu karena setiap list punya metode sort ya, tinggal kita pakai. Oke, udah sampai summary lagi. Bisa dibaca-baca sendiri ya, soal ini cuma